Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Udah bang, nggak enak rasanya. Bang, Ro boleh minta sesuatu nggak? Lu minta apa sih? Hah? Ro pengen makan yang asam-asam bang. Ih, gak apa-apa, emang biasa begitu. Kalau orang hamil suka pengen apa-apa. Lu cariin ambil itu apa, makanan yang asam-asam. Lu minta yang asem-asem. Ketek abang asem. Mau lu? Tiga hari sudah komedian Mat Solar berbaring damai di peristirahatan terakhirnya di TPBU Haji Daiman Ciputat, Tangerang Selatan. Segenap keluarga yang masih berduka memilih menyembuhkan luka dengan mempertebal iman di bulan Ramadan. Ramadan 1446 Hijriah ini memiliki arti khusus bagi istri dan anak-anak Mat Solar karena sosok laki-laki yang mereka cintai dengan segenap raga itu pergi di hari ke-17 Ramadan. Idham Aulia sulung putra Mat Solar dengan Ida Nur Laila lebih tegar dari Mikail Ali Sidki dan Haidar Rashad adiknya. Saat adik-adik dan ibundanya letih lunglai di rumah duka dan di prosesi pemakaman, Idham Aulia masih sanggup bicara di depan awak media. Sementara Haidar Rashad si bungsu dalam kesendirian seolah ingin menumpahkan kecamuk perasaannya dengan menangis histeris di dalam mobil. Ayah. Kalau ngomong lebih terpukul nggak ada yang lebih-lebih, semua sama pasti. Iya lagi di luar kan, mendadak kan semuanya juga. Kondisinya masih sedih lah ya, kita masih berkabung gitu. Tapi ya bagaimanapun juga harus ikhlas kehilangan ayah, kehilangan orang yang sangat saya sayangi lah. Ya sedih aja mas. Sorry. Jadi keinget lagi. Ya jangan tanya kuatnya ikatan batin antara Mat Solar dengan ketiga anak laki-lakinya. Si bungsu Haidar seolah terpanggil untuk meneruskan perjuangan ayahnya di pentas seni. Sedangkan Mikail Ali Sidki si tengah adalah insinyur lulusan ITS Surabaya yang turut membanggakan Indonesia di kompetisi desain kapal bot tingkat dunia. Sementara Idham Aulia yang memilih jalur bisnis sebagai sandaran hidup rutin mengantarkan ayahnya terapi meski ia sudah pisah rumah sejak menikah pada 2018 silam. Semasa hidupnya ya selama sakit ini ya di rumah aja lah. Dia saya selalu datang hampir setiap minggu ya. Selalu bawa cucu-cucunya karena dia paling senang sama cucunya. Tapi ayah tuh orangnya serius gitu, ayah tuh penyayang banget dan ya imam lah buat saya, bener-bener role model lah buat saya gitu. Kini tak ada lagi ayah tercinta yang beberapa hari lalu masih menunjukkan semangat hidup. Bahkan beberapa jam sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Mat Solar masih bisa menyimak dan memberikan reaksi lewat kode gerakan tubuh saat Idam dan Hairul Imam kuasa hukumnya berdiskusi untuk menghadapi sidang perdata kasus sengketa tanah yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun siapa sangka Mat Solar pergi pada hari Senin 2 hari sebelum sidang perdata itu dihelat. Ya sedih aja mas, sebenarnya kalau omongan yang ya karena kan banyak diskusi saya sama ayah, jadi terkenang aja semuanya. Ya. Iya. Iya. Aduh, sorry banget nih. Aduh. Saya memperjuangkan ini cukup lama
ya. Saya kebetulan adalah orang yang dipercaya sama ayah lah untuk ngurus ini gitu ya. Jadi ada perasaan sedih, kecewa iya buat saya karena belum selesai gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan, saya harus tetap perjuangkan yang terbaik dengan cara yang baik lah. Saya pun sangat kaget mendengar berita duka ini. Karena apa? Karena kita siang pun masih koordinasi dengan keluarga untuk persiapan sidang di hari Rabu tanggal 19 Maret ya 2025 di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi Allah berkehendak lain. Kepergian Mat Solar mencuatkan kembali nelangsa yang dirasakan komedian bersahaja itu di akhir hidupnya. Sempat dikenal sebagai raja sinetron stripping komedi situasi, Mat Solar justru hidup di rundung nestapa di akhir hidupnya. Publik dan netizen mungkin hanya tahu Mat Solar sakit stroke karena pola hidup kurang sehat semasa produktif. Namun tak tahu teror mental yang dihadapi Mat Solar sejak tanahnya menjadi lahan gusuran proyek tol Serpong Cinere. Kalau nggak salah dari tahun 2017 ya. Jadi luas tanahnya itu kurang lebih 1.300 meter yang dijadikan tol Serpong Cinere dengan uang konsinyasi yang telah diberikan yaitu 3,3 miliar. Itu sekitar kurang lebih 3,3 miliar. Gugatan ini akan diperiksa apabila para pihak hadir. Tetapi kalau para pihak tidak hadir, misalnya dalam hal ini misalnya penggugat penggugat meninggal dunia tidak hadir, maka apabila 3 kali berturut-turut penggugat tidak hadir, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Ia sejak mengundurkan diri dari sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series pada akhir 2013 karena sakit-sakitan, Mat Solar mencari mesin uang baru dengan membuka usaha pemancingan di depan rumahnya. Sebagai komedian yang rajin menabung, Mat Solar bisa memiliki rumah megah 2 lantai dan halaman yang cukup luas. Rika Diah Pitaloka menjadi saksi hidup bahwa Mat Solar berhasil membeli rumah dan sejumlah aset tak bergerak di lokasi strategis dari uang hasil syuting sinetron stripping. Sedangkan sebagian tabungan di bank digunakan untuk membangun sarana dan prasarana wisata pemancingan. Seperti inilah penampakan wisata pemancingan yang dibuka Mat Solar untuk umum sejak tahun 2013 hingga 2017. Jadi tanya kan, ya kok nggak syuting? Tawaran bukannya banyak, saya bilang gitu lah. Enggak, ayah mau fokus ibadah dan ya itu makanya saya bilang saya cukup sedih ketika ya dia dipanggil sama Allah di bulan Ramadan ini. Meski hasil usaha pemancingan itu tak sebesar honor sinetron stripping, Mat Solar merasa bahagia karena impiannya untuk istirahat dan hidup tenang di hari tua akan terwujud. Namun, impian itu seolah porak-poranda ketika proyek tol Serpong Cinere digulirkan pada awal 2017, di mana lahan pemancingannya ikut tergusur. Meski bukti digital menunjukkan lahan pemancingan itu adalah tanah produktif yang menghasilkan cuan hingga layak dibayar lebih mahal. Namun apa mau dikata, lahan pemancingan seluas 1.313 meter itu hanya dihargai 3,3 miliar. Meski begitu, berkat ilmu ikhlas yang dianutnya, Mat Solar tidak banyak protes pada pemerintah. Namun tak banyak yang tahu, tahun 2017 atau sebelum menderita stroke, Mat Solar disatroni oleh gerombolan oknum mafia tanah. Entah apa pembicaraan Mat Solar dengan oknum mafia tanah itu, karena setelah mereka pergi, Mat Solar mendapat serangan stroke mendadak yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk bicara dan berjalan. Namun, menurut kuasa hukumnya, Mat Solar mengalami tekanan psikis yang maha hebat karena tiba-tiba saja ada orang lain yang mengklaim tanah miliknya. Tak ada yang menyangka tahun 2017 hingga 2019, Mat Solar melewati fase hidup tersulit yang ia sembunyikan dari sejumlah sahabat apalagi wartawan. Bahkan Rika Diah tidak tahu kalau pada Desember 2019, uang ganti rugi tanah gusuran sebesar 3,3 miliar dititipkan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena ada 2 pihak yang bersengketa. Sampai pemilik sah tanah itu ditetapkan oleh pengadilan, Mat Solar tak bisa menjamah uang itu.
Saat terakhir kali menjenguk Mat Solar dalam keadaan sakit 2024 silam, Rieke Diah baru tahu kalau Mat Solar menyembunyikan tekanan batin yang ia rasakan karena tak mau merepotkan orang lain. Rieke pun tak menaruh curiga, karena saat hidupnya bertumpu di kursi roda pun, Mat Solar tak terlihat kesulitan ekonomi. Bahkan ia masih mampu menguliahkan anak-anaknya hingga meraih gelar S1 dan menggelar pesta ngunduh mantu di hotel berbintang saat menikahkan putra sulungnya pada 2018 silam. Tapi siapa sangka saat itu Mat Solar merasa dizolimi oleh sejumlah pihak. Sebagai sahabat yang pernah berutang budi pada Mat Solar, pada pertengahan 2024 lalu, Rieke Diah gencar menyentil aparat yang mempersulit pencairan uang gusuran Mat Solar. Bukan nggak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah nggak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000 terakhir serangan stroke yang terakhir tuh 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah tuh 2015, 2018, terus terakhir tuh 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datengin teman-temannya kuliahnya ayah gitu ya. Karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu. Sama kita susah nih gitu. Terakhir kan ada Tante Oneng juga sempat jenguk juga ayah kan waktu itu. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kan kalau Neng datang begitu deh. Udah Neng pulang deh. Ya Allah. Neng kemarin katanya waktu itu di WA katanya bohong si Tafir, lu percaya katanya. Lain bohongan. Almarhum kan agak sulit untuk berbicara, tetapi untuk terkait masalah haknya beliau benar-benar ingin bicara yang tolong bantu, tolong ini gitu kan. Jadi artinya kami tetap akan terus perjuangkan. Saya pokoknya terakhir itu dia juga nggak cerita. Waktu terakhir saya nengokin, saya baru tahu kalau tanahnya ini belum dibayar. Itu tanah yang dulunya empangnya dia, yang kalau pulang syuting malam-malam tuh atau dia lagi pengen santai, dia sambil ngelamun, sambil nulis tuh di empang itu gitu. Tetap semangat, doain semoga perjuangan kita berhasil. Amin, amin. Emang abang pengen banget haknya balik kan? Iya. Iya kan? Iya, kalau setiap minta tanda tangan ya, dicap jempol, dia manggul. Terakhir kemarin juga ya.